Halo semuanya, selamat datang di podcast BBM Bincang Bareng Manunggal episode 23. Nah, di episode kali ini kita mau bedah tabloid tentang perspektif mahasiswa Undip terhadap kegiatan magang dan organisasi dalam mencapai tujuan karir di masa depan. Oke, teman-teman sendiri udah tahu belum sih tabloid Manunggal itu apa? Aku jelasin lagi ya. Jadi, tabloid Manunggal ini adalah salah satu produk cetak dari LPM Manunggal yang diproduksi rutin setiap tahunnya. Nah, tabloid ini beda dengan majalah, teman-teman, karena tabloid Manunggal fokusnya menyoroti isu-isu di lingkungan kampus. Nah, dan di tahun ini tabloid Manunggal hadir dengan tajuk utama Etika dan Perilaku Mahasiswa Sesuai atau Abai. Dalam rubrik-rubriknya, kami akan banyak membahas tentang isu mengenai perilaku dan fenomena hangat di kalangan mahasiswa. Sebelum itu, kenalin aku Abigail dan kali ini ditemenin sama... Halo, aku Ave. Halo Kak. Hai. Kali ini kita mau bahas nih tentang perspektif mahasiswa Undip terhadap kegiatan magang dan organisasi. Oke, siap Kak? Siap banget. Oke. Sebelum itu Kak, boleh nggak kita kenal lebih dalam tentang Kakak? Oke, halo semuanya. Aku Ave dari FPP Teknologi Pangan Angkatan 2021. Oke, Kak, Kakak kan selama jadi mahasiswa tentunya udah gak asing ya sama organisasi sama magang. Sebelum itu Kakak pernah gak sih ikut organisasi dan magang? Oke, teman-teman, jadi aku jelasin sedikit aja tentang pengalaman aku ya. Untuk organisasi sendiri, terakhir aku menjabat sebagai Ketua Bidang Humas di PRMK Fakultas. Lalu aku juga jadi Wakil Bidang atau Sekretaris Bidang di BEM Fakultas. Lalu untuk magang, beberapa yang aku sebutin gitu ya, aku pernah magang di Sejuta Cita dan pernah magang di Ion atau Ion gitu ya. Ion sekarang ya Kak. Ion. Oke Kak. Sebelum itu mungkin teman-teman di sini tuh udah pada tahu lah ya tentang organisasi itu apa. Tapi mungkin kita mau ulik lebih lanjut sama Kak Ave. Gimana sih Kak organisasi di kampus itu khususnya? Gimana dinamikanya dan apa aja sih hambatan dan segala-galanya di organisasi? Oke, menurut aku pribadi organisasi itu kayak society tapi lebih kecil gitu ya. Jadi emang di organisasi itu aku nemuin banyak sekali lapisan masyarakat tapi smaller version. Jadi aku ketemu sama orang-orang yang berbeda-beda banget jurusannya, cara mereka bekerja, cara mereka menghadapi masalah dan lain-lain. Dan ini juga bikin aku paham kalau memang ternyata tuh banyak banget jenis orang yang ada di Tembalang di dunia. Iya. Karena dari situ bisa langsung kenalan, oh ini orang ini suka kayak gini. Ini baru kayak di gitu. Tembalang ya Kak? Baru di Tembalang loh ini kayak gitu. Oke. Terus Kak, selain organisasi, dengar-dengar Kakak tadi kan ikut magang ya Kak. Nah Kak, gimana sih kita dapat informasi magang itu dan kita mau tahu deh di magang itu ngapain aja gitu? Oke teman-teman, kalau di masa sekarang ini menurut aku pribadi ya, cari kesempatan magang itu udah sangat gampang. Bener kan? Cari Instagram nemu, cari di X pasti nemu, cari di manapun deh sekarang di pohon aja udah ada lowongan kerja dan lain-lain. Itu tuh sekarang udah gampang banget ya. Tapi memang harus picky juga tentang magang, sesuaiin sama visi kalian, misi kalian kayak gitu-gitu. Cuma menurut aku pribadi sekarang tuh milih magang tuh udah nggak terlalu susah lah cari-cari magangnya kayak gitu. Oke. Nah Kak, ada nggak sih perbedaan dari organisasi sama magang itu sendiri? Dari kayak orang-orangnya, jaringan sosialnya, terus soft skill sama hard skill yang didapat, itu ada nggak sih perbedaannya? Oke, menurut aku ini kayak bumi sama langit ya, jauh banget bedanya. Jadi untuk organisasi
mungkin kalau aku pribadi, aku tuh merasa lebih safe gitu kalau misalnya di organisasi. Jadi kalau aku salah, aku bingung, itu tuh aku lebih merasa ya udahlah, masih ada teman-teman aku yang bisa bantu. Cuma kalau di magang dan tempat kerja yang profesional gitu ya, udah nggak ada tuh kata-kata aman, nanti bisa besok lah dan lain-lain, itu udah nggak bisa. Pressure ya kak? Yes, pressure-nya yang membedakan guys, dan iya, profesionalitas mungkin ya. Iya, bener, Karena bener, itu bener. kan menurut aku pribadi ya, kalau organisasi itu kita progresnya yang dilihat, Iya, gimana bener. kita sama teman-temannya. Tapi kalau misalnya udah magang atau pekerjaan profesional, pastinya mereka udah result oriented, udah money oriented, dan itu udah Iya, beda bener. banget jalurnya Beda banget. gitu. Dan kalau organisasi kan sama teman sendiri ya kak. Iya, betul Kalau banget. magang sama Sama atasan yang perlu Atasan-atasan. respect gitu Iya, ya. benar. Oke. Itu banget sih bedanya guys. Terus kak buat jadwalnya sendiri nih, kalau di organisasi itu kan sambil kuliah. Kalau magang sendiri bisa nggak kak? Fleksibel nggak gitu? Itu depend on tempat magang kalian juga sih sebenarnya guys. Karena kalau aku pribadi kemarin aku tuh magang full time job. Jadi aku 9 to 5 kerjanya. I see. Jadi itu nggak bisa sambil kuliah gitu. Cuma saat ini aku juga lagi kerja. Itu aku bisa banget untuk bagi-bagi waktu antara penelitian aku sama pekerjaan gitu. Jadi kalian tuh bisa banget untuk menyesuaikan sama kebutuhan kalian sih kalau magang dengan kuliah gitu. Jadi kakak sekarang udah kerja ya? Iya, puji Tuhan. Berarti kalau magang itu harus saat cuti? Menurut aku akan lebih enak di Lebih kitanya kalau kita sambil cuti ya, Oke. atau sambil liburan gitu sebulan gitu, kalian manfaatkan. Karena menurut aku guys, kerja itu lumayan capek. Oke. Lebih capek daripada kita praktikum dan ngerjain laprak. Oke, lebih capek dari kuliah ya? Kak? Lebih capek dari kuliah dan organisasi oke, bahkan, oke. karena emang kita bener-bener mental dan otaknya itu diperas sekali gitu loh di kerjaan. Cuma itu tergantung kerjaan kalian apa ya. Kalau kalian iya, happy-happy iya, aja ya mungkin bisa lah gitu. Oke kak, seberpengaruh apa sih pengalaman organisasi sama magang di dunia kerja nantinya? Oke, ini karena aku kemarin magang di tempat yang orang-orang kerja ya. Ya, Jadi aku bisa lihat dari perspektif mereka juga, aku tanya-tanya. Nah, menurut aku guys, dan menurut mereka juga, anak-anak yang ikut organisasi dan anak-anak yang nggak ikut organisasi itu kelihatannya beda jauh banget gitu. sama yang Nggak ikut. Oke. Bener. Karena anak-anak yang berorganisasi itu pasti mereka udah punya soft skill duluan. Iya, bener. Bener, udah tahu cara handle orang, Iya. udah tahu mereka tuh mau bekerja dengan orang seperti apa, terus mereka bekerjanya seperti apa. Karena tuh penting banget ya untuk Bener. tahu kita tuh sukanya apa gitu loh. Penting ya berorganisasi kak. Yes, bener banget. Menurut aku sih emang organisasi itu sepenting itu. Dan kalian mungkin bisa Kayak- gunakan waktu kosong kalian untuk berorganisasi atau kepanitiaan mungkin kalau Kayak basic belum berani. skill ya. Yes, basic skillnya di situ banget guys. Oke. Boleh diceritain gak sih kak pengalaman dari organisasi sama magang kakak yang relevan gitu di kerjaan kakak saat ini? Oke, mungkin dari aku pribadi yang biasanya lebih sulit sama menekan anak-anak itu Oke. adalah skill komunikasi ya. Iya. Skill komunikasi ini kelihatannya sangat simple, cuma ngomong ke atasan ya udah lah ya. Cuma trust me guys, komunikasi itu salah satu hal yang harus kalian kuasain sebagai mungkin fresh graduate gitu ya. Iya, bener. Karena masuk dunia kerja itu nggak segampang kita masuk UKM mana, organisasi Oh, iya. mana, itu nggak segampang itu. Jadi dari organisasi aku belajar cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua yang aku sangat-sangat hormati dan orang lain juga hormati gitu ya. Pada saat aku BEM dulu, aku tuh cukup banyak komunikasi sama dosen, tenaga Iya. pendidik seperti itu. Jadi udah lumayan terbiasa lah chattingnya seperti apa, lalu ngobrolnya menjilatnya seperti apa. Karena itu penting banget guys. Harus baik-baik ya kak Iya, ngomongnya. harus kayak halo bapak kayak gitu-gitu. Dan akhirnya itu kerasa banget waktu aku magang ya, waktu aku kerja itu atasan-atasan aku tuh cenderung katanya sih ya berdasarkan catatan mereka Iya. itu tuh aku lebih gampang disukain sama atasan-atasan Oh, karena iya. komunikasinya udah dapet dari organisasi ini Bener. gitu. Butuh komunikasi yang baik. Yes, bener banget. Itu paling penting guys. Oke. Nah kak, boleh nggak
teman-teman yang ada di rumah nih, dikasih dong tips gimana sih cara milih organisasi yang sesuai mungkin ya sama passionnya supaya berdampak lebih lebih banyak lah ya daripada yang organisasi asal-asalan gitu mungkin gitu. Oke, kalau aku pribadi, aku tuh orangnya planner ya guys. Jadi aku harus tahu dulu nih dari sisi luar, sisi dalam, sisi kanan dan kiri organisasi yang mau aku ikutin. Jadi aku biasanya put some effort, some time juga untuk cari-cari informasi mengenai organisasi apa yang pengen aku masukin gitu ya. Aku lihat dari Instagramnya, lihat dari website-websitenya, terus aku juga tanya sering-sering ke cutting gitu ya yang udah pernah maupun yang pernah bersinggungan sama organisasi tersebut. Terus yang kedua, lihat dari proker-prokernya. Mungkin kalau maba semester 1, semester 2 bisa lah ikutin kalian 1, 2 proker-proker yang disediain sama mereka gitu ya. Terus bisa kelihatan banget tuh misalnya kepanitiaannya kayak gimana, terus cara mereka berkomunikasi saat ada pengunjung atau ada audiens tuh gimana gitu. Yang pertama dan kedua itu. Terus selanjutnya menurut aku lihat juga dari cutting-cutting kalian yang udah graduate apa ya, yang udah lulus dari organisasi itu. Bener. Kelihatan nih orang-orang yang kayaknya nih oke juga, bener kan? Sama yang enggak kelihatan ya kak. Bener, itu bisa dilihat dari situ. Dan menurut aku kalau kalian juga udah, mungkin sekarang banyak organisasi yang menyediakan intern juga ya. Iya. Nah, itu kalian juga ikutin. Kalau kerasa udah red flag dari situ, ya udah nggak usah diikutin guys. Jangan FOMO nggak sih kak? Iya. Mungkin organisasinya udah gede, tapi ternyata dalamnya rada kurang menyenangkan untuk kalian. Better nggak usah daripada kalian makan hati gitu di sana. Nyesel ya nantinya ya. Nyesel banget. Capek gitu sendiri nggak sih kak? Yes, bener banget Gel gitu. Oke, terus kak. Tips nih buat teman-teman yang pengen magang biar tempat magang yang dia pilih itu sesuai gitu, yang bener-bener aja, yang pasti-pasti aja. Gimana sih kak tipsnya? Oke, kalau aku pribadi, aku pasti pilih yang sesuai sama apa yang aku punya gitu ya. Misalnya aku jago di bidang food gitu ya, karena aku anak tekpang ya. Of course aku cari di bidang situ. Terus yang kedua aku cari, itu kan pasti ada requirements-nya, terus job desk-nya mereka apa aja pasti udah tulis tertera jelas di setiap job portal manapun gitu. Kalian bisa cek di situ apakah kalian tuh sesuai sama yang mereka inginkan. Trust me guys, kalian tuh jangan pernah bohong kalau misalnya tentang pekerjaan, karena yang susah pasti kalian sendiri gitu. Jadi itu yang pertama harus sadar dulu diri kalian itu sukanya ke arah mana dan kayaknya aku nggak bisa deh kerja kayak gini gitu. Karena kalau nggak sesuai juga capek sendiri ya kak, kayak nggak dapat apa-apa juga kan, sayang. Jadi yang pertama lihat requirements-nya dulu, job test-nya seperti apa dan sesuaikan sama kemampuan diri kalian. Terus yang kedua mungkin ya pasti ya cek-cek sosial media, itu penting banget guys. Sekarang banyak job bodong-bodong gitu kan, ngeri banget gitu. Yang ada penipuan nanti. Nah, bener banget. Jadi kalian pasti udah bisa lihat video ini, pasti juga bisa lihat sosmed-sosmed dari company-company mereka gitu. Jadi jangan pernah males atau jangan pernah nanti aja deh gitu, ngelihat informasi-informasi yang berhubungan sama masa depan kalian juga. Gitu. Cari banyak-banyak dari sekarang. Gitu. Bener banget. Terus kak ada nggak sih tips and triknya biar kita gimana ya, cara gampangnya gitu biar keterima di tempat magang itu? Oke, yang pertama bikin portofolio guys. Portofolio. Portofolio ini nggak harus yang kalian bikin di website, di Instagram dan lain-lain. Cuma ya cari-cari banyak sertifikasi mungkin, ikut-ikut workshop, ikut webinar, itu pasti ketahuan sih. Terus yang kedua, update LinkedIn kalian. Bener. Karena LinkedIn itu sosial media yang paling menakutkan. Yang belum bikin LinkedIn sekarang. Bener. Harus, ini pertama harus punya LinkedIn. Menakutkan tapi menyenangkan juga gitu ya, karena kita bisa ngelihat orang tuh achievement-nya apa aja gitu di situ. Terus yang ketiga, bangun Instagram account kalian juga. Sebenarnya aku juga masih membangun ya citra persona diri gitu di situ. Mungkin agak susah, cuma itu penting guys, karena biasanya HR akan ngelihat kalian dari sosmed sih. Dan selanjutnya
CV. Ini lumayan penting juga ya. Iya benar. Jadi Salah satu syarat juga ya kak. benar, salah satu syarat paling utama pasti mereka mau CV gitu ya Bigil ya. Jadi CV-nya kalian bikin dua, yang pertama kreatif, yang kedua ETS. Kalian bisa cari informasinya dimanapun. Cuma aku prefer untuk mengajukan atau memberikan CV yang ETS untuk company-company yang gede gitu. Iya. Terus sih sama ya pokoknya upgrade diri sendiri aja sih pasti keterima. Tapi aku mau nambah lagi, Apa sorry. Pada saat kalian interview itu kalian harus pede. Oke, penting percaya banget. diri nomor 1 ya kak. Bener, harus Masalah percaya diri. hasil Belakangan. Bener, pokoknya kalian percaya diri dulu bahwa kalian tuh bisa ditempatkan di sini dan ya kan dari aku udah tahu ya requirement-nya seperti apa ya. Udah pede aja guys gitu. bisa. Bisa gitu. Oke kak, boleh nggak kasih pesen buat mahasiswa baru nih yang masih bingung mungkin ngisi kegiatan di semester 1 dan 2-nya yang sesuai passion di dunia kampus? Oke, yang pertama mungkin ikutin semua kegiatan yang kalian lihat di Instagram. Iya, oke. Karena mungkin maba masih malu-malu, Iya. takut-takut, tapi trust me itu masa yang paling tepat buat kalian tahu kalian tuh suka Nyoba-nyoba. apa. Iya. Bener, coba-coba dulu. Nggak apa-apa. Iya, nggak Semuanya apa-apa. dicoba. Ya walaupun rada pasti weekendnya ke sedot Iya. ya waktunya. Cuma ya nggak Tapi apa-apa. emang semester 1-2 emang kayak gitu ya kak ya? Kan, Iya. bener kan. Terus selanjutnya mungkin kalau misalnya kalian merasa mampu dan bisa, ini aku juga buat diri aku, I wish aku bisa kembali ke masa itu. Aku mau kenapa, ikut Kak? lomba sih. Oh iya bener Ya kan? Lomba itu Ya, itu lomba-lomba karena biasanya dari lomba-lomba itu akan bagus juga Iya. dan bisa masuk organisasi lebih gampang karena organisasi kan biasanya dari semester 3 ya. ya Gitu. Jadi dari kalian semester 2. dari semester 2 ya? Oh sorry. Jadi semester 1 bisa dikencengin, pas semester 2-nya bisa siap terjun nih ke organisasi. Pasti dilirik HRD nggak sih kak? Pasti banget. Oke. Gitu sih. Jadi cari-cari pengalaman, cari-cari kegiatan yang bisa upgrade diri kalian juga dan ngelihat apakah kalian cocok atau enggak masuk organisasi ataupun suatu job tertentu gitu. Nanti kalau udah semester 3-4 ya bisa dipilih-pilih lagi ya kak Bener. organisasi yang penting. Yang mana kalau nggak penting-penting banget ya udahlah ya. Udah, bener. Daripada capek sendiri. Bener. Oke. Itu dia tadi bincang-bincang bareng Manunggal sama Kak Ave. Thank you so much Kak Ave udah mau ngisi acara BBM kali ini. Thank you so much for having me too ya. Ya. Oke, segitu dulu dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye.